Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memeriksa kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Marcella, Hadir. Yendi, Hadir. ya, hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Sistem gerak pada manusia. Ya, benar. Terus menurut kalian sistem gerak manusia itu terdiri dari apa saja? Sistem gerak pada manusia terdiri dari dua jenis alat gerak. Alat gerak aktif terdiri dari otot-otot dan alat gerak pasif yang terdiri dari tulang. Ya, benar sekali. Yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari sistem gerak pada manusia, yaitu kita dapat mengetahui fungsinya itu sebagai penggerak tubuh. Selain itu, sebagai pembentuk postur, menjaga stabilitas, dan menahan berat tubuh. Tujuan pembelajaran yang akan dipelajari antara lain: yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tulang dan otot sebagai penyusun gerak pada manusia. Yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok dengan bekerja sama peserta didik dapat menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, sebentar lagi saya akan menayangkan video sistem pembelajaran hari ini. Ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan juga persendian. Yang pertama akan kita bahas adalah rangka pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsinya untuk membentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Rangka pada manusia tersusun atas tulang-tulang belulang. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipi. Cirinya pipi dan seperti lempeng. Contohnya adalah pada tulang-tulang tengkorak yang membentuk kepala. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek adalah apendikular. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipi yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, Apakah ada yang ditanyakan setelah melihat video pembelajaran tersebut? Ada, Bu. Ya, apa Mbak? Mengapa otot disebut alat gerak aktif, Bu? Saya jawab ya. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki kemampuan berkontraksi, berelaksasi, hingga menggerakkan sesuatu. Begitu Mbak. Apakah paham? Paham. Ya, terima kasih. Ada lagi? Apa penyebab sistem gerak manusia mengalami gangguan atau kelainan dan penyakit? Jadi penyebabnya yaitu kelainan pada sistem gerak bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama genetik, yang kedua infeksi, yang ketiga kerusakan pada otak, yang keempat kerusakan saraf tulang belakang dan saraf tepi, yang kelima yaitu metabolisme, dan yang keenam yaitu efek samping obat-obatan dan keracunan. Begitu Mbak. Bisa dipahami penjelasan saya? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membagi kelompok dan membagikan soalnya. Dikerjakan langsung ya. Iya, Bu. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu kemudian dipresentasikan. Iya, Bu.
Selanjutnya, apakah tugas dari Ibu sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Silakan presentasikan dari kelompok 1 dulu ya. Saya Yudi akan menyampaikan hasil diskusi. Tulang rangka aksial terdiri dari 3 tulang utama. Tuliskan 3 tulang utama tersebut. 1. Tulang tengkorak, 2 tulang rusuk, 3 tulang dada. 2. Berdasarkan kelulusan dalam bergerak terdapat 3 jenis persediaan pada manusia. Sebut dan jelaskan 3 persediaan tersebut. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Sendi kaku adalah hubungan antara tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Sendi gerak adalah hubungan antara tulang yang dapat digerakkan dengan leluas. 3. Apa saja komponen penyusun sistem rangka? Komponen utama penyusun sistem rangka pada manusia adalah ketilaku, sendi, osteon, dan ligamen. Ya, Ibu bahas terlebih dahulu ya untuk kelompok 1, yaitu yang pertama, tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama kecuali rahang. Kemudian tulang rusuk dan tulang dada berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Tulang ini terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian nomor 2 yaitu mengenai yang pertama, sendi mati atau biasa disebut sinaptoksis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua yaitu sendi kaku atau disebut amfiartosis, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Dan yang terakhir yaitu sendi gerak atau diaptosis, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan leluasa. Yang ketiga yaitu komponen utama penyusun sistem rangka pada manusia, yang pertama yaitu kartilago, yang kedua sendi, yang ketiga osteon, dan yang keempat ligamen. Jadi jawaban dari Mbak kelompok 1 itu sudah termasuk. Terima kasih. Kelompok selanjutnya silakan menyampaikan pendapatnya. Saya Marcella akan menyampaikan hasil diskusi saya. 1. Apakah tulang merupakan komponen hidup dalam tubuh kita? Ya, karena tulang disusun oleh sel-sel tulang, di mana sel tulang merupakan sel hidup. 2. Mengapa rangka disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang-tulang tidak dapat bergerak sendiri. 3. Mengapa tulang paha berbentuk tulang pipa dan bukan tulang pipi? Karena tulang paha bentuknya panjang seperti pipa dan bukan tulang pipi, karena tulang pipi terbentuk. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelompok 2 ya. Yang pertama, tubuh kita disusun oleh sel tulang. Sel tulang ini merupakan sel hidup, sehingga tulang juga merupakan komponen yang hidup kemudian dapat bertumbuh. Yang kedua yaitu rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang dapat bergerak karena digerakkan oleh otot. Yang ketiga yaitu tulang paha, berbentuk panjang seperti pipa dan bukan tulang pipi, karena tulang pipi berbentuk gepeng dan berupa lempengan-lempengan lebar. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak pada manusia terdiri dari tulang, otot, sendi, dan organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan.
selanjutnya yaitu rangka, berfungsi menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh. Sebagai tempat melekatnya otot-otot, rangka juga mempunyai fungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung bagian tubuh yang lunak. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Yang selanjutnya, otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Tanpa otot, tubuh manusia tidak dapat bergerak karena otot yang dapat membuat tulang bergerak. Yang terakhir yaitu mengenai sendi. Sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua tulang. Sendi rahang misalnya adalah pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Sendi manusia umumnya bekerja seperti engsel yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut. Karena itulah sendi masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Selanjutnya yaitu mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gangguan pada sistem rangka. Yang tergolong dalam gangguan pada sistem rangka, yang pertama fraktura. Fraktura merupakan patah tulang, sedangkan rakitis itu penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Yang ketiga, hidrosefalus, yaitu kelainan yang disebabkan oleh pengumpulan yang abnormal dari cairan dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Jadi yang kepalanya membesar itu namanya hidrosefalus. Kemudian ada mikrosefalus, yaitu kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Kemudian osteoporosis, yaitu gangguan tulang karena reabsorpsi bahan tulang terhambat. Yang keenam yaitu gangguan pada tulang belakang yang terjadi karena kedudukan tulang belakang bergeser dari kedudukan normal. Yang ketujuh, artritis adalah penyakit sendi. Dan kedelapan, dislokasi, yaitu pergeseran kedudukan sendi karena sobek atau tertariknya ligamen. Yang terakhir yaitu kesleo, adalah gangguan persendian karena tertariknya ligamen sendi oleh gerak tiba-tiba atau yang tidak biasa dilakukan. Yang kedua yaitu gangguan pada otot. Yang pertama meliputi hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Selanjutnya yaitu hernia abdominalis, yaitu sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga usus melorot masuk ke rongga perut. Yang keempat, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Yang kelima, stiff atau kaku leher. Kaku leher terjadi karena otot leher mengalami peradangan akibat gerakan atau hambatan yang salah sehingga leher terasa kaku. Yang keenam yaitu distrofi otot. Penderita distrofi otot mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal. Jadi selanjutnya saya akan memberi PR pada kalian pada buku paket halaman 26. Coba dibuka dulu. 27. Silakan didiskusikan bareng-bareng ya di rumah. Iya tuh. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.